di karya ilmiah. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu tim penilai yang saya hormati, di sini akan saya sampaikan tentang rancangan penelitian yang telah saya buat. Untuk rancangan penelitian ini saya beri judul Les Kalistung pada Siswa Taman Kanak-kanak, Mencerdaskan atau Menjerumuskan. Masalah yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul ini adalah bahwa pada saat ini ternyata para orang tua siswa TK itu sudah mulai paham akan pentingnya pendidikan dasar yang harus dibangun di waktu anaknya itu masih TK. Tapi adanya pemahaman itu ternyata memicu orang tua untuk mengambil langkah praktis dengan cara memasukkan anaknya ke sebuah bimbingan belajar membaca, menulis, dan berhitung atau yang biasa disebut dengan calistung. Nah, itu padahal kalau misalnya ditinjau dari suasana ketika les, itu ternyata kalau di dalam les, guru les itu punya misi tersendiri. Bagaimana caranya saya bisa mencerdaskan siswa yang saya les. Nah, adanya keinginan seperti itu mendorong guru les untuk memberikan kewajiban belajar terhadap setiap siswa yang menjadi peserta lesnya. Dan itu juga tidak terkecuali untuk siswa yang TK yang minta diajar menulis, membaca, dan berhitung tadi. Jadi menurut saya hal itu sangat bertentangan dengan kepribadian anak TK yang seharusnya masih asik dengan bermain-main, atau kalau mereka harus belajar itu belajar dengan bermain atau bermain seraya belajar. Dan itu yang menjadi titik masalah yang mendasari kenapa saya mengangkat les calistung pada siswa taman kanak-kanak, mencerdaskan atau menjerumuskan. Jadi dampak dari les ini bisa dilihat misalnya nanti di data siapa yang pernah les terus pada akhirnya itu dia seperti apa, ataukah ketika mereka anak-anak yang sewaktu TK itu dileskan menulis, membaca, dan berhitung itu besarnya nanti dia memang pintar sampai tingkat lanjut, ataukah dia pada titik tertentu dia akan mengalami kejenuhan kemudian prestasinya justru akan menurun akibat paksaan ketika dia masih kecil. Kemudian rumusan masalah yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana dampak les calistung pada siswa taman kanak-kanak. Kemudian yang kedua, solusi apa yang dapat ditawarkan untuk menyikapi dampak les calistung pada anak usia TK. Dan tujuan penelitiannya mengetahui dampak les calistung pada siswa taman kanak-kanak, juga untuk menawarkan solusi bagaimana cara menyikapi dampak dari les calistung pada siswa usia TK. Kemudian manfaat penelitian saya bagi jadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis untuk menjelaskan dampak les calistung pada siswa taman kanak-kanak, sedangkan untuk satunya untuk menawarkan solusi dalam rangka menyikapi dampak akibat adanya les calistung pada siswa usia TK. Kemudian manfaat praktisnya, solusi yang ditawarkan nanti bisa dipraktikkan dalam pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung untuk siswa di usia TK. Kemudian kalau kajian pustakanya belum, teknik pengumpulan data yang akan saya laksanakan tadi nanti dengan triangulasi, yaitu dengan cara observasi, kemudian wawancara mendalam, dan juga dokumentasi. Untuk observasi nanti saya lakukan terhadap beberapa sampel yang saya pilih, itu nanti akan saya observasi sekaligus akan saya wawancara secara mendalam. Kemudian kalau memang memungkinkan, dokumentasi di sini akan saya cari beberapa siswa SD atau mungkin kalau memungkinkan lagi SMP dulu yang ketika kecilnya dia dileskan membaca, menulis, dan berhitungnya itu dileskan, dan saya akan memantau prestasinya. Mungkin bisa dilihat dari catatan buku rapor atau yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kata yang kurang berkenan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Mbak penelitiannya sampai. Ya silakan. Kalau itu nanti kebetulan misalkan sampai nggak kepilih kemudian dijadikan penelitian skripsi, itu menarik ya. Tapi gara-gara itu Mbak, gara-gara saya menyampaikan kritikan terhadap TK seperti itu di tempat anak saya sekolah, anak saya tidak diberi PR. Awalnya diberi PR, kemudian saya menyampaikan bahwa calistung itu menjadikan manusia-manusia yang pragmatis, ternyata ada dampaknya gitu. Semua butuh proses, Pak. Artinya memang saya sependapat dengan sampaian bahwa
Talistung itu sebenarnya hanya akan menjadikan anak pinter pada saat dia SD, tapi pada saat dia TK bisa buat orang tua bangga gitu. 5 tahun bisa baca itu kan, tapi kelanjutannya apakah terus atau tidak itu kan perlu diteliti lagi, karena menurut penelitian yang sudah kadang-kadang tidak bagus juga itu. Nah ini kan butuh lama ya penelitian sampai ini. Ya, kalau misalnya mau diteliti secara rinci memang butuh waktu lama Pak. Untuk cara singkatnya mungkin bisa dilakukan dengan observasi dan wawancara, karena saya ambil tema ini karena kebetulan saya juga menerima beberapa siswa TK yang les ke saya itu membaca, menulis, dan berhitung, dan dari pengalaman yang saya alami itu menimbulkan pemikiran baru seperti ini, dan akhirnya secara ini saya tuangkan ke dalam tulisan ini. Jadi sama sebenarnya nggak setuju ya dengan Talistung? Kurang setuju, meskipun ya? Pada saat ini saya memang buka les untuk itu. Kan gini Pak, saya sama tetangga terus disuruh, kalau nggak mau kan nanti nggak enak juga sama tetangga, itu komunikasinya. Nah kalau mau, sebenarnya hati nurani saya itu juga bertolak belakang sama itu. Mantap. Ini kan sudah baca literatur atau bahan pustaka yang lain seputar hal itu, bahwa memang pada usia anak PAUD TK itu tidak ada Talistung. Maksud ada Bu Talistung, tapi caranya tidak seperti itu. Artinya sudah membaca itu. Sudah. Bahwa anak-anaknya bermain dan sedikit saja dikenalkan seperti itu. Sudah tahu. Kalau sampai Senin Mbak, kan kita waktunya Senin. Penelitian ini bisa diselesaikan apa enggak kira-kira? Sebenarnya bisa, meskipun agak berat Pak, tapi untuk teknik kumpulan datanya tidak jadi triangulasi, hanya menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Triangulasi itu kan keabsahan data. Oh, keabsahan data. Iya. Jadi baru dapat metode penelitian Bu. Untuk teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan datanya wawancara dan observasi. Itu nanti ke kualitatif ya. Kualitatif. Nanti kan namanya harus ngisi dashboard juga Mbak. Iya Pak. Kalau boleh tahu, sebelum ini sama sudah punya prestasi apa? Kemarin ikut jadi tim PHBD yang tembus itu Pak. PHBD-nya Arif itu ya? Iya. Oh, PHBD itu apa lagi? Kalau secara regional kemarin juga sudah pernah dapat juara 1 lomba guru kreatif yang menyelenggarakan Himatika. Lomba guru kreatif? Iya. Jenengan guru berarti? Maksudnya menjadi guru kreatif itu loh Bu. Pesertanya mahasiswa. Pesertanya mahasiswa. Menjadi guru kreatif. Terus ada lagi? Kalau yang terakhir kemarin ada, tapi nominasinya cuma diambil sampai juara 2, tapi katanya juri di pengumumannya itu disampaikan bahwa juara 3 itu lomba membuat alat peraga. Tahun 2012 enggak, di STKIP juga. Kalau yang guru tadi kan tahun 2011. Guru TK loh, alat peraga? Bukan Pak. Oh, masuk juga? Matematika. Matematika. Iya. Regional segini. Dari saya cukup. Ya, saya pikir cukup. Mbak Eda udah tahu. Ada. Oke. Mas. Terima kasih Mbak. Itu ya. Sudah ke Pak Bowo? Sudah. Oh, Terima kasih ya Mbak. Sama-sama Pak.